20 rumah terbakar dengan korsleting listrik. Mengungsi korban kebakaran tutup bangunan. Gol Barcelona menembakkan Real Madrid di puncak klasemen. Kompas Kaltim hari ini hadir dengan beragam informasi penting dan menarik. Selain ketiga sorotan tadi, informasi seputar OJK ingatkan berhati-hati penyaluran pinjaman kredit perbankan akan kami sajikan dalam Kompas Kaltim bersama saya Alberto dalam Kompas Kaltim selengkapnya hanya di Kompas TV independen terpercaya. Saudara, kebakaran hebat melanda kawasan padat penduduk di Jalan Pangeran Diponegoro, Samarinda, Kamis subuh tadi. Api dengan cepat membesar dan melahap puluhan rumah warga. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Banyaknya bangunan yang terbuat dari material kayu membuat api begitu cepat merembet ke bangunan lainnya. Api pertama terlihat dari atas plafon rumah miliknya, diduga akibat korsleting listrik. Akibatnya saudara, 20 rumah warga hangus terbakar. Api baru bisa dipadamkan usai menerjunkan 12 mobil pemadam kebakaran. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, saudara. Polisi kini masih menyelidiki penyebab pasti kebakaran. Kami beralih ke informasi lainnya, saudara. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan menempatkan dana 200 triliun rupiah di bank-bank BUMN untuk menjaga likuiditas dan memperkuat penyaluran kredit. Namun, Otoritas Jasa Keuangan mengingatkan agar penyaluran kredit tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian. Dana 200 triliun program pemerintah melalui Kementerian Keuangan sudah dijalankan. Ini dilakukan untuk meningkatkan likuiditas dan kredit bank. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai lembaga pengawas independen mengingatkan, Himpunan Perbankan Milik Negara atau Himbara mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kredit tak jadi bermasalah. Sementara itu, Kepala OJK Kaltim Tara, Parjima bilang kredit bermasalah di Kaltim cenderung naik. Meski hanya kisaran 1,08%, angka ini di bawah ambang batas yang ditetapkan pemerintah yakni di angka 5%, yang artinya kredit bermasalah masih dalam ambang batas aman. Nah, kami tentunya juga berharap dengan adanya tambahan dana ini tidak disalurkan secara sembarangan. Jadi harus tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian agar kredit nantinya ini tidak menjadi kredit yang bermasalah atau NPL. Nah, ini harapan kami NPL bisa terjaga karena memang saat ini juga kecenderungannya naik walaupun memang masih di bawah threshold. Kita itu sekitar 1,8 lah, NPL kita itu 1,8%. Nah, ini masih di bawah threshold 5%, masih jauh, tapi memang harapannya dengan adanya tambahan dana tadi juga disalurkannya secara hati-hati. OJK berharap dengan adanya tambahan dana 200 triliun rupiah, Himbara mampu menyalurkan kredit dengan kehati-hatian. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Ketua Tim Kerja Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI lakukan peninjauan di IKN Nusantara. Dalam kesempatan ini juga menyampaikan dukungan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Saya putih tahu apa Pak?
Ketua Tim Kerja Badan Aspirasi Masyarakat Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, Adian Napi Tupulu, didampingi Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, lakukan peninjauan ke sejumlah lokasi pembangunan IKN tahap 2, khususnya di kawasan Komplek Perkantoran Legislatif. Adian sempat berbincang dengan Basuki Hadi Mulyono dan menyampaikan dukungannya akan kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara. Adian juga melakukan penanaman pohon di kawasan Ibu Kota Nusantara. Badan Aspirasi DPR RI juga mengunjungi Balai Kota Balikpapan untuk menerima aspirasi masyarakat, serta memastikan agar seluruh proses pembangunan IKN berjalan lancar, transparan, dan akuntabel. Otorita IKN terus perkuat sinergi dengan berbagai pihak, baik pusat maupun daerah, guna mewujudkan visi besar IKN sebagai simbol peradaban baru Indonesia. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Pengungsi korban kebakaran butuh bantuan. Dengan selengkapnya setelah jeda berikut ini.